Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi berikutnya adalah setelah menghitung pH larutan penyangga. Kemarin kita sudah mencatat bahwa larutan penyangga adalah larutan yang berfungsi untuk mempertahankan pH larutan agar dia pH-nya tetap tidak berubah. Misalnya seperti obat batuk, kalau pH-nya misalnya bisa digunakan obat batuk tersebut sebagai obat, misalnya pH-nya 6. Nah, kalau misalnya pH-nya lebih dari 6 atau kurang dari 6 berarti tidak bisa digunakan sebagai obat batuk. Jadi harus pas 6. Nah, biar dia tetap 6 ya dalam jangka waktu yang lama, maka ditambahkanlah sebagai larutan penyangga ya. Setiap produsen larutan penyangganya beda-beda. Nah, kemarin cara menghitung larutan penyangga sudah dijelaskan, sudah ditulis. Kalian lihat saja sendiri cara-caranya, rumusnya sudah ada, kemudian contoh soalnya sudah ada, dan sebagian besar juga kalian sudah pada bisa. Kemarin ada yang sudah betul jawabannya, tapi masih juga ada yang beberapa orang yang masih salah gitu ya. Sudah Ibu kasih jawaban kemarin, yang salah dibetulkan jawabannya untuk belajar, yang sudah betul ya di alhamdulillah begitu ya. Nah, kita berikutnya adalah membahas tentang larutan penyangga, di mana larutan penyangga itu dalam menghitung pH larutan itu ada yang namanya mol garam ya. Kalau soal kemarin itu garamnya sudah ada, jadi langsung bisa dimasukkan ke dalam rumus. Tapi yang sekarang itu adalah larutan penyangganya, menghitung pH larutan penyangga yang garamnya tidak diketahui. Yang diketahui hanya asam dan basanya saja. Jika garamnya belum diketahui, maka harus dicari terlebih dahulu garamnya dengan reaksi ya. Kemarin reaksinya sudah ada, asam ditambah basa menghasilkan garam plus air. Karena di rumus larutan penyangga ada garamnya. Ya, jadi di larutan penyangga ada garamnya, maka kita harus mencari garamnya kalau tidak ada garamnya. Ya, contohnya langsung saja ke contoh soal di sini. Suatu larutan penyangga dibuat dengan cara mencampurkan 50 ml larutan asam asetat. Asam asetat rumusnya CH3COOH 0,2 m. M ini menunjukkan konsentrasi ya. Konsentrasi sudah kita bahas, itu menentukan kekentalan atau keenceran suatu larutan. Semakin besar M-nya maka semakin kental, semakin kecil M-nya makanya semakin kecil ya. Ka-nya diketahui di sini 1 kali 10 pangkat negatif 5. Dan 10 ml larutan NaOH 0,2 m ya. Hitunglah pH larutan penyangga tersebut. Nah, kalian di sini lihat CH3COH ini, CH3COH itu adalah asam. Kemudian di sini NaOH adalah basa. Tidak ada garamnya, ya kan? Karena di rumus ada garamnya, maka kita harus cari dulu garamnya. Caranya sebagai berikut. Kamu perhatikan di sini. Ini jawab ya, diketahui asam asetat CH3COH itu asam 50 ml 0,2 m. Ya, kita kalikan 50 dengan 0,2 untuk mencari milimol asam. Ini 50 kali 0,2 adalah 10 milimol. Kemudian ada natrium hidroksida atau NaOH, ini adalah basa. Dia 10 ml dan 0,2 m. Kita cari milimolnya, yaitu dengan dikalikan mililiternya dengan m-nya. Itu 10 kali 0,2 hasilnya 2 milimol ya. Ka-nya ada di situ 1 kali 10 pangkat negatif 5, ditanyakannya pH-nya berapa. Ya, kita jawab, ada asam, ada basa, tidak ada garamnya, maka harus direaksikan terlebih dahulu. Ini reaksinya mirip dengan reaksi ketika kita membahas tentang kesetimbangan kimia ya. Ini asam ditambah basa menghasilkan garam ditambah air, ini sesuai dengan rumusnya ya. Sudah Ibu jelaskan tentang garam, ada di catatan begitu ya. Asamnya apa? Asamnya adalah CH3COH, basanya apa? NaOH. Garamnya membentuk CH3COH ditambah NaOH menghasilkan CH3COO Na ditambah H2O ya, ditambah air. Ini garam, ini air. Cara mereaksikannya kan sudah belajar ya, gampang ya. Ini CH3COO min ya, ini min, ini Ibu agak susah nulisnya di ini dulu. Ini plus, ini NH plus, ini min ya. Jadi ini
CH3COO- ini H+ dengan Na+ dan OH- disekat ya. Yang min dengan plus, jadi CH3COONa dengan ini H hanya ada 2 tambah O. Jadi H2O. Jadi CH3COH tambah H2O. Nah, kemudian seperti reaksi kesetimbangan, ini ada mula-mula, reaksi, dan sisa. Ya, kita garis begitu seperti kemarin. Mula-mula yang mana di asam? Mula-mula yang ini ya. Di asam yang 10 ini masukkan ke sini 10 milimol. Kemudian yang NaOH di sini ada 2 milimol. Mula-mula juga sama, ini 2 milimol. Pada saat mula-mula produk belum terbentuk. Jadi ini kosong, ini kosong. Reaksi ini direaksi adalah diisi dengan jumlah milimol yang paling kecil. NaOH ini 2 milimol, CH3COH asam itu 10 milimol. 10 dengan 2 itu lebih kecil 2 sehingga dikurangi yang reaksinya habis duluan, yaitu yang 2. Ini 2, ini 2 ya. Yang ini biasa koefisien tanya dibagi koefisien tahu per mol tahu. Jadi 1/1 dikali 2 ya, milimol kita tahunya 2. Jadi setengah 1/1 kali 2 ya 2. Ini juga sama, 1/1 kali 2 ya 2. Nah, tinggal di sini 10 dikurangi 2 8, 2 dikurangi 2 habis. Ini tinggal turun ya, 2 turun ke bawah, ini juga sama 2 turun ke bawah. Nah, ini kita dapatkan asamnya 8 milimol, kemudian ini CH3CONa-nya garam itu 2 milimol. Setelah ada asam, ada garam, diketahui ini apa? Ka-nya ya, Ka-nya diketahui. Nah, sudah jelas di sini Ka-nya ada, kemudian asamnya ada, berarti pakai karena ada Ka itu asam berarti pakai H+ ya. H+-nya rumusnya seperti kemarin, Ka dikali milimol asam dibagi milimol garam. Ka-nya ada tadi diketahui di soal 1 kali 10 pangkat min 5 dikali asamnya berapa di sini? 8 ya, garamnya berapa di sini? 2, 8 dibagi 2. Jadi 1 kali 10 pangkat negatif 5, 8 dibagi 2 itu 4. 1 kali 4 hasilnya 4. Ininya tetap di bawah 4 kali 10 pangkat min 5. Masukkan ke rumus pH sama dengan min log konsentrasi H+. Jadi min log 4 kali 10 pangkat min 5. Min 5 ini turun ke bawah seperti dulu ya, pernah menghitung. Ini tinggal dikurangi log 4. Jadi ketemu pH-nya 5 min log 4. Ya, begitu. Nanti kalau belum ngerti silakan diulang-ulang videonya. Kemudian ini soal silakan kerjakan 2 soal ya. Ada nomor 1, nomor 2. Nah, ini ada KB ya. Ada KB. Caranya sama seperti tadi yang ini. Kemudian ini ada KB ya, ini KB, ini juga ada KB. Berarti kamu langsung ketemu nanti ada ketemunya basa, ketemunya garam. Ada KB, ada basa, berarti pakai OH-. OH- ditanya dicari dulu pOH-nya, kemudian baru dicari pH ya, karena pertanyaannya pH bukan pOH. Jadi yang nomor 1 dan nomor 2 kamu cari pOH-nya dulu ya, seperti yang kemarin. Setelah pOH-nya ketemu baru cari pH sama dengan 14 min pOH. pOH-nya ketemu dari perhitungan. Biasanya pakai mula-mula reaksi sisa. Nah, selamat mencoba untuk kalian. Nanti Ibu kasih jawabannya yang betul, kalian coba dulu sendiri. Nanti habis ini kita selesai baru masuk ke materi berikutnya, itu hidrolisis garam. Jadi setelah soal ini selesai, Ibu anggap lautan penyangga selesai, masuk ke materi yang kedua adalah hidrolisis garam ya. Selamat bekerja, selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.